بسم الله الرحمن الرحيم وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتربت به ويخرج من Masturiyat atau turibat? اشتريت اشتريت هذا Turibat atau turiyat ya? اشتريت اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. طيب. والآن زكاة عروض التجارة ya, زكاة عروض التجارة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. ما المراد بما اشتريت به؟ قال الشيخ البغاء من النقد فإن اشتريت بالذهب قومت به وإن اشتريت بالفضة قومت به وهكذا ولا تقوم بالعروض إن اشتريت ولا tuqawwam ya bil urud jadi isturiyat biha. Nah, baik. Nah, ini pengecualian ya ikhwan ya, pengecualian untuk beberapa hukum tentang zakat nih. Coba saya tanya nih. Kalau zakat peternakan yang ditunaikan apa? Hewan ternak atau bukan? Hewan ternak. Kalau zakatul zuru' wa thimar yang ditunaikan apa? Zuru' wa thimar. Hasil panennya. Ya. Kalau zakatul naqdain? Naqdainnya juga ya, emas dan peraknya juga. Nah, bedanya di sini adalah zakat urudut tijarah. Ya, kalau zakat urudut tijarah itu ditunaikannya itu bukan dengan benda yang dijual. Misalnya urudut tijarahnya adalah as-sila ya, barang-barang sembako. Yang di situ ada kecap, ada gula, ada beras dan seterusnya ya. Maka di sini ketentuan zakatnya itu adalah tuqawwam urudut tijarah inda akhiril hauli bimasturiyat bihi. Ya, jadi dia ditunaikan zakatnya dalam wujud benda itu dibeli menggunakan apa? Benda itu dibeli dengan apa? Nah, jadi di sini Sya'an Al-Bugha mengatakan kalau dibeli dengan emas maka ditunaikan dalam wujud emas. Kalau dibeli dengan fiddah maka ditunaikan zakatnya melalui fiddah. Ya, jadi wala tuqawwam bil urud dan tidak ditunaikan dalam wujud urutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau menunaikan zakat urudut tijarah bukan sembakonya yang dizakati tapi adalah uang yang didapat lewat hasil jual beli urudut tijarah. Nah, sekarang ini kalau di zaman kita kan menggunakan uang kertas ya. Berarti zakat urudut tijarah itu menggunakan uang kertas. Yang ditunaikan kepada lembaga zakat atau amil zakat itu adalah uangnya, bukan produk produk yang diperjualbelikan. Kalau misalnya jual belinya pakaian, bukan pakaian yang dizakati, tapi hasil dari uang yang didapat dari penjualan tersebut. Ya. Dan tuqawwam dan dihitung berapa zakatnya itu terkait dengan nisab, kemudian terkait dengan berapa nilai zakat yang ditunaikan inda akhiril haul, di akhir haul. Ya. Makanya tadi seperti yang pernah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu ya bahwa haul pertama itu hanya untuk menetapkan wajib nisab. Haul pertama. Jadi hitungan pertama itu cuma untuk kita tahu nisabnya udah masuk atau belum gitu ya. Tapi zakatnya ditunaikan setelah melewati 1 tahun. Dan di akhir haul itulah kemudian dihitung lagi berapa barang yang tersisa dan berapa keuntungan yang didapat. Nah, jadi keuntungan yang didapat dengan barang yang tersisa itu kemudian dihitung kalau masih di atas nisab maka tetap wajib ditunaikan zakatnya. Tapi ditunaikan zakatnya adalah rubu'ul usyr ya 2,5% dari total keuntungan plus sisa barang yang ada di penghujung haul dikurangi dengan pengeluaran selama proses usaha tersebut berjalan. Nah, itu rumus terkait dengan zakat urudit tijarah. Jadi ada dua. Yang pertama Al-Qadhi Abdul Syuja menyebutkan tuqawwam ya dengan menggunakan benda yang dijadikan sebagai mata uang yang dipakai untuk memperjualbelikan barang ini, itu zakatnya. Dan yang kedua zakatnya itu ditunaikan di akhir haul
ya dengan rumus yang tadi saya sebutkan. Dan yang ketiga, nilai zakatnya wa yukhraju min dzalika rubul usyur. Zakatnya adalah 2,5%. Dan saya pikir kalau di Indonesia, khususnya di perkotaan ya, kalau di perkotaan ini kebanyakan zakatnya itu adalah berasal dari urudut tijarah. Ya, kebanyakan berasal dari urudut tijarah. Ya. Tapi begini ya ikhwan, kalau ada orang misalnya punya usaha urudut tijarah, tapi di sisi yang lain dia juga pegawai yang dapat gaji, dan akhirnya hasil dari gajinya dia simpan. Zakatnya berapa kali? 2 kali atau sekali? Misalnya dia dapat uang yang disimpan lewat pekerjaannya, ya, lewat jasa. Pegawai itu kan jasa sebenarnya ya. Jadi dia kerja sebagai seorang pegawai yang bukan jual beli, nah, dapatlah pemasukan lewat gaji, ya. Dan yang kedua dia juga punya usaha jual beli barang. Nah ini zakatnya 2 kali atau 1 kali? 2 kali terpisah atau cuma 1 kali? Ya Evan. Digabung dulu bukan set. Kenapa? Digabung dulu bukan set. Digabung dulu. Ya berarti sekali kalau digabung dulu. Sekali. Baik. Sebenarnya kalau memang dua-duanya adalah dalam wujud uang ya, memang sekali saja. Jadi keuntungan ini kalau misalnya dia gabung, ya kalau misalnya dia gabung. Tapi kalau misalnya dia pisah, ya tabungan adalah tabungan sendiri dari usaha sebagai pekerja atau sebagai pegawai, dan di sisi yang lain usaha bisnisnya juga sendiri. Jadi alokasinya berbeda gitu ya. Maka dalam hal ini tentu zakatnya berbeda. Ya, sebenarnya sih sama saja, mau dia digabung atau mau dipisah, nanti wujudnya juga 2,5%-nya sama saja sebenarnya ya. Tapi yang membedakan adalah dari sisi kapan dia memulai penghitungan haulnya. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau dia misalnya menabung, haulnya berarti kan ketika sudah mencapai nisab. Sedangkan kalau untuk urudut tijarah, haulnya adalah ketika ya saat dia sudah mulai menyiapkan barang dagangannya, itu sudah dihitung sudah haul atau tidak. Nah, tentunya kan antara terhimpunnya tabungan di rekeningnya misalnya gitu ya untuk mencapai nisab bisa jadi berbeda dengan ketika dia mempersiapkan barang dagangannya ya. Nah, jadi bisa jadi dia menunaikan zakatnya 2 kali dengan harta yang berbeda dalam 1 tahun kalau itu tidak digabung. Baik, walaupun pada dasarnya dua-duanya adalah uang. Nah makanya ini juga perlu dipahami oleh umat Islam gitu ya, bahwa mau uang dia disimpan itu uang yang disimpan itu tetap ditunaikan zakatnya, sedangkan usaha dia dalam bentuk urudut tijarah juga hakikatnya tetap wajib ditunaikan zakatnya. Ya, mau digabung ataupun mau dipisah. Baik.